8, 10, 9 sama 10, 11. Kalau 10, 10 memang kita pernah kemarin meet ya, tapi mungkin nggak Ibu hidupkan kameranya karena ada sesuatu hal. Sudah, makanya perkenalkan dulu nakku, nama Ibu Yunianti Pratiwi Bruginting SPD. Ibu juga salah satu guru fisika untuk kelas 10. Jadi guru fisika ini ada 2, ada Bapak SKL dan ada Ibu. Sudah? Jadi kali ini sesuai dengan program sekolah penggerak ya, karena kan kalian adalah the first-nya, pertama kali kalian yang namanya menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Jadi di kurikulum sekolah penggerak ini nakku, itu ada namanya project. Jadi setiap mata pelajaran harus mengadakan yang namanya project. Nah, khusus untuk fisika, karena kalau kalian pernah lihat buku ya, mungkin 10-10 sudah Ibu kasih buku siswanya. 10-9, 10-8, dan 10-11 sudah ada pernah dapat buku siswa untuk IPA. Ada? Ngomong nakku. Kalian geleng-geleng, Ibu nggak tahu apa arti geleng-geleng. Belum, Bu. Belum, sudah. Kan Ibu bilang tadi kalau kalian mau ngomong boleh, tapi kan kalau nggak ngomong dimatikan aja mikrofonnya. Biar fokusnya ke suara Ibu. Dah? Siapa lagi nih? Oke. Jadi nanti kalau memang belum dapat buku siswanya bagi yang 10, 9, 8, dan 10, 11, karena 10, 10 udah Ibu kasih, nggak tahu kalau udah dibaca atau tidak, sudah. Jadi nanti kalian lihat itu buku kita itu tidak lagi yang namanya fisika, tidak lagi kimia, tidak lagi biologi. Kita ini udah kayak macam anak SMP nakku. Jadi fisika, kimia, biologi itu disatukan. Sudah, makanya namanya IPA. Maka proyek kita ini namanya proyek IPA. Nanti kalian lihat di LMS, itu materi kita untuk 3 minggu ke depan ya, itu namanya project. Sudah, jadi materi 3 minggu ke depan itu adalah project IPA, di situ ada fisika, kimia, dan biologinya. Jadi kami mencari, jadi guru fisika, kimia, biologi yang masuk di kelas kalian itu mencari apa yang bisa dijadikan cocok untuk masuk ke bagian tersebut. Nah, yang cocok itu adalah yang sekarang ini yang lagi ngetrennya. Sudah, yaitu tentang virus. Nah, jadi nanti sebelum masuk ke apa yang mau kalian lakukan, kelompok sudah Ibu bagi. Jadi kelompok itu Ibu bagi sendiri ya. Jadi ada nanti satu kelompok ada 3 orang, ada nanti 2 cewek 1 cowok, ada yang 2 cowok 1 cewek ya. Jadi semuanya kedapatan cowok. Di sini Ibu bagi karena Ibu juga belum pernah mengadakan yang namanya ujian ya, di kelas 10, 9, 8, dan 11, karena masih baru Ibu masuk sama kalian, jadi Ibu ini random. Sama untuk 10, 10 juga, Ibu ini random memasukkan kalian dalam satu grup. Jadi nanti jangan kalian merasa, Bu, ini kawan saya kurang mampu istilahnya. Tidak, semuanya sama ya. Jadi sini baik gender ataupun kemampuan kalian itu Ibu satukan. Karena kita belum pernah mengadakan yang namanya ujian nakku. Nama kelompoknya nanti Ibu share di grup Telegram. Setiap kelas Ibu akan share nama-nama kelompok kalian. Jadi di sini tidak ada lagi yang namanya, Bu saya mau pindah kelompok. Tidak ada. Semua tugas proyek IPA itu dilakukan secara daring. Ingat ya, dilakukan secara daring, khususnya fisika. Kenapa? Karena di sini kita hanya mencari data. Kita masuk ke fisikanya dulu ya, belum ke biologi sama kimia itu nanti dikasih tahu sama gurunya karena mereka lebih handal di bidangnya dibandingkan dengan Ibu. Sudah? Jadi untuk fisika sendiri nakku, itu kalian hanya mencari data. Paham ya arti mencari data ya? Beda kalau kalian mungkin yang selama ini pernah melakukan praktikum fisika di kelas SMP, misalnya dalam praktikum listrik, itu kan kalian mencoba. Itu kalian yang namanya mendapatkan data. Ini kita mencari data dari sumber yang terpercaya. Ingat ya, harus sumber yang terpercaya. Kalau tidak sumber yang terpercaya, kalian tidak boleh masukkan ke dalam proyek ini. Contohnya apa Bu yang dikatakan sumber terpercaya? Kalian boleh cari yang namanya jurnal. Ini kan kalian sudah SMA ya, kalian tidak lagi yang namanya SMP. Kalian cari yang namanya jurnal. Jurnal yang memuat tentang nama-nama virus. Selain jurnal apalagi buku. Sudah, itu yang dikatakan terpercaya nakku. Kenapa? Karena dia sudah
dilakukan yang namanya penelitian atau sudah ada yang namanya merevisi. Oke, jaringan Ibu sepertinya terputus ya. Ini karena terlalu tinggi nih. Oke, Ibu ulangi ya. Yang kalian harus cari adalah datanya dari sumber yang terpercaya, misalnya adalah jurnal ataupun buku. Atau boleh kalian cari dari apa ya? Artikel, tapi artikelnya tidak boleh artikel yang dari Brandly misalnya, itu jangan caplok dari Brandly. Ingat nakku, Brandly ataupun misalnya Robo Guru ya, yang selama ini kalau kalian mencari tugas PR itu kan pendapat orang biasa. Sudah belum tahu itu benar atau tidak. Hati-hati kalian yang selama ini mencari tugas PR fisika ataupun matematika dari Brandly ataupun Robo Guru ya, itu belum terpercaya nakku, hati-hati. Jadi yang bisa terpercaya itu hanyalah artikel, jurnal, ataupun dari buku. Itu yang bisa Ibu kasih sama kalian referensinya ya. Jadi Ibu tidak mau kalian mencari data tersebut, yang akan mau kalian cari itu dari sumber yang tidak terpercaya. Karena nanti Ibu akan minta glosariumnya. Tahu kalian ya, bukan glosarium, daftar pustakanya lebih tepatnya. Arti daftar pustaka itu adalah dari mana kalian dapatkan itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian daftar pustakanya dari link artikel misalnya www.bla bla 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 www.blogspot.com yang ada kata blogspot.com itu tidak terpercaya anakku, hati-hati. Oke, kalau yang blogspot.com itu tidak terpercaya. Oke. Kemudian masih kedengaran suara Ibu atau mandat-mandat? Masih Bu. Masih Bu. Masih Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi nanti ingat sumbernya harus yang terpercaya, baik dari buku, artikel yang terpercaya, sama yang namanya jurnal. Itu dulu untuk masalah sumbernya. Kemudian lanjutannya adalah kita lihat dulu ya. Ibu kasih dulu laporan kalian, karena ini yang mau kalian buat. Ibu tampilkan dulu ya, biar gak usah bingung-bingung kalian. Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Kita mau lihat dulu apa yang harus kalian kerjakan selama 3 minggu ini. Ini sudah nampak aku lembar kerja proyek IPA? Udah Bu. Ya. Oke. Udah Bu. Oh belum, kalau Sudah, belum Bu. mungkin lagi loading ya anakku, mungkin lagi loading. Nanti ini Ibu kasih juga sama kalian karena ini yang mau kalian kerjakan, oke? Kita lihat dulu ya, pelan-pelan kita lihat satu lembarnya biar nanti kalian tidak usah bertanya lagi. Nanti kalau kalian bertanya, Ibu bingung karena ini kan ada 144 siswa. Setiap orang nanti bertanya, keriting nanti jari Ibu ya kan. Jadi di sini dulu kita lihat satu-satu. Lembar kerja proyek IPA dengan judulnya adalah analisis sains terhadap virus penyebab penyakit manusia di Tanah Karo dan pencegahan penularannya. Kita fokus di Tanah Karo nakku. Kenapa? Karena kalian kan berada di Tanah Karo ya. Ibu nggak tahu ada di sini selain di Tanah Karo, misalnya kayak ibu di Medan nakku. Ada di sini yang bukan di Tanah Karo? Domisilinya? Mana tahu Bu, saya lagi di Bali G Bu. Ada? Semua di Tanah Karo ya? Ya Bu. Oke, nah kemudian kita masuk ya. Nah, kelasnya berarti buat kelas kalian. Sudah, kelompoknya nanti Ibu kasih tahu kelompoknya kelompok apa. Karena nanti di situ ada kelompok 1, 2, 3. Nanti kita bisa sepakati juga nakku. Tidak usah, kita buat aja kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya. Karena ini kan gabung ya antara fisika, kimia, biologi. Anggota kelompok, nama kawan kalian dan nama diri kalian di situ. Sudah, namanya nama lengkap, gak boleh nama samaran, apalagi pakai nama mantan di situ nakku. Nah, tujuan proyeknya di situ ada 2.
Yang pertama adalah peserta didik menganalisis struktur virus penyebab penyakit pada manusia secara sains. Sains ini adalah kimia, fisika, biologinya. Dan kemudian menentukan cara paling efektif pencegahan penularan virus. Nah, lihat deadline tugas kita ya. 6 sampai 18 September 2021. Berarti mulai dari sekarang. Nah, makanya tadi Ibu bilang Ibu paling lama pakai 1 jam. Setelah itu kalian action sama kawan kalian. Sudah 6 sampai 18 September 2021. Berarti maksimal pengumpulan tugasnya adalah 18 September 2021. Ibu pakai tenggak waktunya ya, yaitu adalah jam 18.00. Ibu nggak tahu untuk untuk kimia dan biologi, tapi Ibu mau sampai jam 6 sore aja. Kenapa? Setahu Ibu 18 September itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Jadi Ibu masih ada waktu sekitar beberapa jam lagi menuju pergantian harinya ya kan untuk mengecek siapa aja yang belum mengumpulkan. Itu dia ya. Ingat ya, jadi 18 September paling lama jam 18.00. Ibu nggak mau sampai jam 23.59. Karena nanti Ibu nggak bisa lagi periksa, apalagi itu malam minggu nakku. Jadi tolong ya kan, saling menghargai ya kan, sama-sama menghargai di waktu malam minggunya. Oke, nah kemudian, ini yang Ibu bilang tadi, literatur atau sumber yang dijadikan bahan analisis. Nah apa literatur kalian yang dijadikan sumber analisisnya? Bisa dari buku, bisa dari jurnal ya, karena di Google terutama itu banyak sekali jurnal-jurnal mahasiswa. Ini sekaligus latihan kalian kalau nanti mau skripsi loh, karena kalau skripsi kalian bukan dari buku, tapi dari jurnal dari orang yang sudah ada penelitiannya. Oke. Nah, langkah kerjanya yang pertama itu udah kami buat guru-guru kalian ya, sudah membagi dalam bentuk 3 orang. Sudah. Kemudian lihat langkah kerja yang kedua, siswa bersama kelompok menetapkan 5 jenis virus ya. Ingat nakku, hanya 5 jenis virus. Jangan lewat, jangan kurang. Bu, saya mau sampai 10, nggak usah lah, capek kalian nanti, cukup 5. Sudah, 5 jenis virus penyebab penyakit pada manusia. Ingat pada manusia, bukan makhluk hidup ya, pada manusia yang endemik di Tanah Karo. Sudah, untuk masalah apa Bu itu endemik, itu berarti yang pernah terjadi di Tanah Karo. Nah ini contohnya, salah satunya Ibu kasih contoh ya, karena kan ini lebih ke biologinya ya. Salah satu contohnya adalah virus COVID-19 ya kan. Selain virus COVID-19 kan pasti pernah lagi ya. Oke, pasti pernah lagi ada yang namanya virus-virus yang lainnya. Ingat pada manusia, jangan kalian pakai virus virus yang lain lah. Ada misalnya virus yang pada hewan ya, itu tidak boleh. Sudah. Kemudian setelah kalian nih tentukan, sudah kalian tetapkan sama kawan kalian ada 5 jenis virus penyebab penyakit pada manusia. Kemudian kalian analisis ya. Analisis secara fisikanya. Kita masuk ke fisikanya saja di bagian yang ketiga. Ini nampak nakku? Halo, nampak nomor 3 ini? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Siswa melakukan analisis secara fisikanya. Untuk fisika, yang dianalisis adalah ukuran, bentuk, dan suhu optimumnya. Ingat suhu yang kita pakai. Kenapa? Karena kalau ukuran bentuk itu sebenarnya kalau secara langsung itu bisa dilihat di mikroskop ya, karena mikroskop itu sebenarnya bukan ke biologi tapi lebih ke fisika karena mengenai tentang cara kerja dari suatu alat ukur. Nah, kemarin kan kita sebenarnya sudah mempelajari alat ukur ya nakku, yaitu alat ukur panjang saja. Kenapa enggak Ibu jelaskan tentang alat ukur yaitu mikroskop? Karena sebenarnya mikroskop itu bukan di bagian penjelasan alat ukurnya, tapi lebih ke bagian alat optik. Itu nanti di materi kelas 11 kalian. Kalian belum bisa di bagian kelas 10-nya. Jadi nanti yang kalian lihat secara fisikanya adalah bagaimana ukuran dari virus tersebut. Bagaimana bentuknya. Kalau dibilang bentuk berarti tampilkan gambar ya nakku. Tampilkan gambar. Kalau dibilang tampilkan gambar berarti di sini kalian jangan menggambar. Tapi mengcopy paste gambarnya. Sudah, kan itu 3 kelompok ya. Kayaknya Ibu rasa 3 kelompok itu tidak mungkin tidak ada yang namanya laptop. Pasti ada salah satu kelompok, satu orang saja ada laptopnya. Kalaupun memang tidak ada laptop, kita bisa cari solusinya yang lain ya.
kalian boleh kasih tahu sama ibu masalah kalian, misalnya Bu, kan ibu bilang bentuk dari virusnya tidak boleh digambar, tapi di copy paste dari sumber yang terpercaya tersebut. Kami tidak ada laptop kami Bu, misalnya nih ya, satu kelompok itu tidak ada laptop sama sekali. Bagaimana solusinya Bu? Ibu akan kasih solusinya mengenai kelompok yang sama sekali tidak ada laptopnya ya. Ini hanya dikhususkan untuk sama sekali tidak ada laptopnya. Oke, tunggu ya. Ada yang baru masuk. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah ukuran yang kalian lihat bagaimana virus tersebut, bentuknya bagaimana, dan suhu optimumnya. Artinya suhu optimum ini sebenarnya ke bagian si virus itu bertahan berapa lama. Bertahan berapa lama dia, misalnya di udara berapa lama, misalnya dia berapa lama dia kalau misalnya di permukaan benda, contohnya di plastik, di kardus ya, atau di pakaian, itu kan pasti ada tahan lamanya, ya kan? Kalian pasti juga tahu kalau virus misalnya COVID-19 ini, kalau misalnya dia di udara, dia cuma tahan sampai 24 jam, misalnya ya, Ibu bilang ya. Ada yang raise hand, Sas, kenapa raise hand nakku? Ada apa? Sas, raise hand. Ini kepencet atau apa? Oke. Bisa kita lanjutkan ya? Lanjut ya. Terakhir tadi apa Ibu bilang? Jadi lupa kan. Apa tadi terakhir Ibu bilang, nakku? Suhu optimum, Bu. Oke, suhunya ya. Jadi suhu optimumnya itu adalah suhu berapa lama virus tersebut hidup. Karena kan kalau misalnya dia di permukaan plastik, di permukaan kardus, di pakaian, ataupun misalnya di udara, pasti berbeda-beda suhu optimum dari virus tersebut bertahan lama hidupnya. Kita pakai suhu optimum yang itu. Nah, kemudian itu semua virus ya, bukan cuma satu virus. Jadi ada 5 virus, 3 yang kalian cari. Ukuran, bentuk, dan suhunya. Lalu lengkapi data tersebut pada tabel analisis fisika dan jawab pertanyaan di bawah tabelnya. Sudah? Setelah kalian analisis secara fisikanya, kalian masuk ke biologi. Sudah? Biologi sama kimia itu nanti dijelaskan sama guru kalian. Karena mereka lebih paham mengenai tentang apa yang mau kalian analisis. Kita masuk ke tabelnya ya. Nih, ini tabel analisis fisikanya, kalian lihat ini. Nama virus ada 5. Virus tersebut menyebabkan penyakit apa? Sudah. Bagaimana ukuran virus tersebut? Apakah sangat kecil misalnya 10 mikrometer atau misalnya 10 nanometer ya kan? Itu tergantung dari literatur kalian. Bentuk virusnya bagaimana? Berarti kalau bentuk virus, maka kalian tinggal copy paste gambar tersebut ke dalam tabel. Sudah, ingat semuanya dalam bentuk tabel ya. Semua dalam bentuk tabel, tidak boleh dalam bentuk yang lainnya. Kita semua dalam bentuk tabel. Kemudian bagaimana suhu optimumnya? Oke, jadi itu analisis kalian. Kemudian apa pertanyaannya, kalian bisa lihat dari situ. Bagaimanakah peranan masker dalam pencegahan virus apabila ditinjau dari segi ukuran virusnya? Bagaimana peranannya? Karena kan ukuran virus, kalau misalnya semakin kecil, apa yang menyebabkan dari penyakit tersebut ke manusia, pasti ada peranan maskernya. Mungkin seperti ini, contohnya seperti ini ya anakku. Misalnya hanya virus flu biasa, sudah. Selama ini kalau kita virus flu biasa, kita nggak pakai masker kan, kita nggak terlalu menular. Tapi berbeda dengan yang namanya virus COVID-19 ini. Kita nggak tahu kalau flu biasa sama virus COVID-19 ukurannya pasti berbeda. Oke, itu kan secara biologinya ya, kalau dilihat ya. Pasti ukurannya berbeda. Kalau ukurannya berbeda, pasti masker yang digunakan itu juga pasti akan berbeda, nakku. Sudah, kalian harus tahu bagaimana peranan masker jika ditinjau dari ukuran virusnya. Itu nanti kalian akan jabarkan di situ, analisiskan. Dan jelaskan juga cara penggunaan masker yang baik. Nah, bagaimana cara penggunaan masker yang baik? Pasti kalian juga sudah tahu ya. Nggak mungkin kalian bilang masker yang baik adalah masker yang dengan bahan scuba. Nah, hati-hati. Ingat, sudah kata pemerintah aja pun juga bilang bahan scuba itu tidak diizinkan lagi. Oke, jadi nanti kalian jabarkan secara analisis fisikanya di situ. Nah, kalau analisis biologinya yang ini, nah itu nanti dijelaskan sama guru kalian. Ini lihat, itu lebih ke lebih ke biologinya kali. Bagaimana ciri penderita tersebut? Kita fisika tidak melihat ciri penderita, nakku. Cara pencegahannya ada atau tidaknya vaksin. Nah, itu bagian biologinya.
Ibu serahkan sama guru biologi kalian, berarti nanti ada Ibu AF sama Ibu MSB di kelas kalian. Oke, sudah. Analisis kimianya adalah secara kimianya, berarti secara struktur kimianya. Ada di sini nanti asam nukleat sama struktur kimianya. Ibu kurang paham di sini nakku, jadi nanti kalian tanyakan sama Ibu TPJ. Kebetulan kelas 10 itu guru kimianya cuman Ibu TPJ. Sudah? Dan di sini ada juga pertanyaan untuk kimianya. Lebih detail silakan tanyakan sama Ibu TPJ. Kayaknya Ibu rasa kalian besok masuk kimia ya. Berarti nanti besok akan dijelaskan sama Ibu TPJ. Oke? Ini ya tabelnya yang mau kalian tulis ya. Semuanya nakku, semuanya kalian isi. Jadi nanti yang kalian serahkan laporan kalian itu bukan hanya secara fisikanya saja. Bukan hanya secara biologinya saja, bukan hanya secara kimianya saja. Tapi untuk semua guru itu lengkap. Fisikanya sudah ada, kimianya sudah ada, biologinya sudah ada. Tapi kami gurunya, tiap bidang studi, kami hanya memeriksa bagian kami saja. Oke, paham ya? Kami hanya memeriksa bagian kami saja. Jadi jangan kalian bilang, Bu, kok nilai saya yang ini segini Bu, tapi kok kelompok yang lain sama nilai kami kok segini Bu, kan beda. Mungkin di fisikanya bagi Ibu segini, tapi mungkin di biologi menurut guru biologinya berbeda. Jadi itu kembali lagi ke guru bidang studi masalah nilai kalian. Oke? Kemudian selanjutnya, nah ini apa yang mau kalian buat ya? Nanti sebenarnya nggak usah dicatat, tapi yang lebih kalian catat itu adalah yang tadi yang penting-pentingnya saja. Karena nanti ini pun akan Ibu kasih sama kalian. Sudah, jadi nanti setelah kalian lengkapi lembar kerja proyek siswa tadi nakku, yang dari sumber terpercaya ya, baik artikel, jurnal, ataupun buku, maka yang pertama kalian buat adalah bab 1. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya kalau mau buat suatu makalah ya, tapi kita nggak buat makalah, tapi kita di sini membuat yang namanya karya ilmiah. Kita lebih ke karya ilmiah, latihan kalian untuk nanti mau masuk skripsi mahasiswa nakku. Yang pertama, bab 1 itu apa yang kalian buat, itu ada 2 ya. Bab 1 itu ada latar belakang proyek sama tujuan melakukan proyek. Berarti nanti gini buatnya nakku. Bab 1, pendahuluan. Biasanya bab 1 itu pendahuluan. Oke. 1-1, latar belakang proyek. Ingat ya, 1-1 latar belakang proyek. 1-2, tujuan proyek. Gak usah tujuan melakukan proyek ya, ini kayaknya salah ketik. Tujuan proyek. Nah, jadi latar belakang proyek itu apa? Jadi apa latar belakang kalian melakukan proyek tersebut? Pasti ada latar belakangnya. Kalau kalian bingung, Bu, apa yang mau kami tulis di latar belakang? Nakku, nanti kalian bersama kelompok kalian searching di Google, contoh karya ilmiah atau contoh apa ya? Contoh misalnya skripsi bab 1, kalian boleh lihat di situ. Karena kalau skripsi sama karya ilmiah ataupun makalah, biasanya bab 1-nya akan membahas tentang latar belakang. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ. Nah, kemudian di 1-2 itu kan tadi Ibu bilang tujuan. Apa tujuan kalian melakukan proyek tersebut? Pasti ada tujuannya. Kalau misalnya kayak contoh nih skripsi, apa tujuan melakukan skripsi tadi ya kan? Apa tujuan melakukan penelitian? Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai misalnya, tapi jangan kalian buat pula lagi tujuan melakukan proyek adalah untuk mendapatkan nilai supaya lulus, tidak nakku. Ya kan? Itu hanya sebagai contoh saja. Oke, diingat ya. Bab 1 pendahuluan, 1-1 latar belakang proyek, 1-2 tujuan proyek. Kita masuk ke bab 2. Oh, jangan dulu masuk bab 2. Bab 1 dulu, any question? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Ini jangan-jangan udah tinggal, oh masih ada 77. Ibu pikir tinggal 1 orang di dalam. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalaupun nanti ada pertanyaan boleh ya, mana tahu kalian malu-malu melalui meet nggak apa-apa, it's okay. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Bab 2 landasan teori, berarti landasan teorinya apa? Kan kita ngebahas tentang virus nakku. Berarti kalian utarakan tentang virus. Virus itu kan pasti ada sejarahnya ya. Semua penemuan pasti ada sejarahnya. Boleh kalian singgung sejarah virus, sejarah penemuan virus. Virus itu pertama kali siapa yang menemukan? Kan nggak mungkin langsung celok, langsung kita kena virus kan enggak. Pasti ada sejarah penemuan virusnya. Jadi istilahnya landasan teori itu semua yang isinya adalah tentang yang kalian bahas, yaitu virus. Sudah? Berarti semua tentang virus kalian utarakan di situ. Di dalam bab 2 kalian. Paham ya? Jadi landasan teori itu Ibu nggak tahu tidak kami sepakati berapa minimal halamannya karena kalian nggak mungkin membahas virus itu hanya 1 halaman.
kita sepakati ya, tapi nanti Ibu tanya lagi kalaupun misalnya nanti nggak dibilang sama guru biologi sama kimianya, kita buat aja misalnya minimal, kalau virus kan itu banyak ya, 3 halaman Nakku. Ibu mau 3 halaman. 3 halaman jangan, di sini kan kalian ngetik ya. Kita kan di sini ngetik Nakku, tidak tulis tangan. Jadi nanti kalian 3 halaman, tahu ya arti 3 halaman ya, 1, 2, 3, itu udah banyak itu loh. Bahkan bagi Ibu sedikit kalau untuk SMA. Kita sepakati saja untuk bab 2 landasan teorinya adalah 3 halaman Nakku, ngebahas tentang virus. Ingat, landasan teori bukan hasil kalian. Paham ya? Landasan teori bukan hasil kalian yang tadi, yang ini. Ini jangan dimasukkan ke dalam landasan teori. Paham ya? Jadi landasan teori itu adalah mengenai virus tadi. Jadi virus itu pertama kali siapa yang menemukan, bagaimana sejarah perkembangan virus, ya kan? Pasti itu ada. Kemudian kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu ada 3 bagian ya. Jadi nanti bab 3 metodologi penelitian. Sudah? Berarti 31 waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Waktunya kapan? Berarti dari tadi 6 sampai 18 September 2021. Itu waktunya. Tempatnya karena kita daring, berarti kita sepakati di rumah masing-masing. Di sini tidak ada yang boleh tatap muka ya, Anakku. Ingat, untuk fisika Ibu nggak tahu kalau kimia biologi, tapi kita sudah sepakat IPA tidak boleh ada tatap muka. Tidak boleh ada yang jumpa. Jadi Ibu nggak mau nanti ada kedengaran dari sekolah, dari orang tua kalian bahwa kalian minta izin untuk yang namanya kerja kelompok. Ingat, fisika tidak ada yang namanya tatap muka atau untuk melakukan kerja kelompok di selain di rumah. Ingat ya, hanya di rumah kalian lakukan. Alat dan bahannya, karena kita di sini hanya mencari data, berarti alat dan bahannya hanyalah kertas, pulpen, dan itu dan sebagainya lah, Nakku, alat tulis lah. Karena kita di sini tidak ada menggunakan suatu alat ukur lebih tepatnya. Prosedur kerja proyeknya sudah disetarakan di sini. Ini langkah kerja yang boleh kalian kembangkan ya. Ingat ya, Ibu bilang ya, prosedur kerja proyek ini dari langkah kerja yang boleh kalian kembangkan. Jadi jangan kalian asal caplok ini, Nakku. Paham ya? Masa kalian buat prosedur kerja yang pertama siswa bergabung? Kan enggak. Bagaimana langkah kerja kalian? Pertama, menetapkan 5 jenis virus. Tidak ada lagi kata siswa di sini. Paham ya? Karena kan langkah kerja kan kalau kalian pernah melakukan suatu praktikum kan pasti yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, ukurlah benda tersebut. Kan itu. Makanya jangan nanti ada kata siswa bergabung, siswa bersama, ada kata siswa, itu tidak boleh diutarakan di bagian bab 3 kita ini, yaitu prosedur kerjanya. Jadi nanti kalian bersama kelompok bagaimana membuat susunan kata-kata yang bagus di prosedur kerja yang acuannya adalah dari langkah kerja yang sudah kami buat dari guru kalian. Oke, lanjut ke bab 4. Bab 4 itu adalah hasilnya ya. Bab 4 hasil penelitian. Hasil penelitian 41 ini berarti ini yang tabel kalian. Jadi di hasil penelitian itu tabelnya fisika, kimia, biologi kalian taruh di situ beserta pertanyaannya. Ingat ya, beserta pertanyaannya. Pembahasannya juga berarti itu termasuknya sebenarnya hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasannya itu adalah mengenai soal yang tadi lebih tepatnya, Nakku. Jadi pembahasan itu lebih ke bagian soalnya. Lebih ke bagian jawaban soalnya. Oke? Masuk ke bab 5 kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari proyek kalian tersebut? Ingat ya, kesimpulan itu dari proyek, bukan dari landasan teori. Paham ya? Ingat, kesimpulan itu dari proyek. Sarannya apa? Saran apa yang bisa membangun untuk hasil proyek kalian? Bagi pembaca. Berarti kalau bagi pembaca kan bagi Ibu. Berarti Ibu nanti yang membaca. Jangan kalian pikir gak Ibu baca ya. Di sini Ibu baca. Kalian satu kelas itu ada 11 kelompok. Berarti nanti kali 4 ada 44 kelompok ya. Ada 44 kelompok yang akan Ibu periksa. Jangan kalian pikir gak Ibu baca. Ibu baca itu, Nakku. Sudah, makanya nanti akan Ibu lihat detail demi detailnya. Hati-hati kalau kalian memang ingin hanya sekedar copy paste. Sudah, kenapa? Kalau copy paste itu biasanya banyak kata-kata yang nggak sinkron. Paham ya? Banyak kata-kata yang nggak sinkron atau misalnya ada salah di huruf. Itu sering kali terjadi kalau misalnya kalian lihat di bagian literatur ya. Itu banyak sekali sering terjadi. Jadi kalau nanti misalnya Nakku, kalian di situ mengetikkan ada kata virus.
Sudah. Tapi yang terketik di laporan kalian misalnya furus, I-nya menjadi U. Nah, itu apa? Itu menjadi pertimbangan Ibu. Karena kalau Ibu melihat hasilnya itu, Ibu melihat kata demi kata. Ibu membaca kata demi kata ya, hati-hati nakku. Ibu baca kata demi kata, bahkan Ibu printkan hasil kelompok kalian itu loh nakku. Kalian nggak usah perlu print ya, ingat kalian nggak perlu print, kalian hanya mengirimkan dokumennya saja, nanti Ibu kasih tahu di mana letak dokumen tersebut yang akan kalian kirimkan. Oke? Jadi daftar pustaka seperti yang Ibu bilang tadi ya, daftar pustaka tadi adalah kalian ngambilnya dari mana? Misalnya dari jurnal. Nah jurnal itu kan aku ada judulnya. Kalian boleh searching di internet bagaimana cara menulis daftar pustaka untuk jurnal. Karena menulis daftar pustaka untuk jurnal itu berbeda dengan daftar pustaka untuk buku. Hati-hati, itu berbeda caranya. Jadi nanti kalian searching bagaimana cara menulis daftar pustaka yang untuk jurnal, untuk artikel dari suatu blog yang terpercaya ya. Misalnya kalau blog yang terpercaya kan ada nanti dia di situ. Penelitiannya katanya menurut si ini kan gitu, berarti kan sudah ditelitinya. Menurut penelitian dari Jerman berarti kan sudah ada telitinya. Itu dia. Bagaimana cara penulisannya, kemudian untuk buku pustakanya itu berbeda. Jadi jangan salah ya. Ingat jangan salah. Karena Ibu bukan hanya menilai dari bab 3 kalian atau bab 4 kalian, tapi Ibu menilai secara keseluruhan. Hati-hati. Lanjut. Lampirannya adalah lembar kerja proyek siswa. Yang mana lembar kerja proyek siswa? Yang ini nakku. Ini lembar kerja proyeknya, ini lampiran kalian. Jadi nanti di sini ada 2 yang kalian buat ya anakku. Yang pertama adalah ini, namanya laporan proyek. Sudah, jadi nanti ada 2 yang kalian buat, laporan proyek itu judulnya, laporan proyek IPA. Sudah, covernya nanti gini ya, kalau kalian membuat cover kan tahu lah ya cara bagaimana membuat cover. Itu nanti judul atas adalah laporan proyek IPA. Kemudian di bagian bawah, di bagian kelangnya atau enter yang pertama adalah apa judul kita? Analisis tadi, ini masuk. Analisis sains terhadap virus bla bla bla, baru masuk disusun oleh, kan biasa gitu ya, disusun oleh nama kelompok kalian. Kelompok apa dulu? Misalnya kelompok 3, buat kelasnya apa? Setelah itu nama kelompok kalian. Bagian di bawahnya SMA Negeri 1 Kabanjahe 2021-2022. Sudah? Paham ya cara membuat covernya ya, itu bebas, kalian nggak perlu berwarna, aku nggak perlu berwarna pun nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah kalian tampilkan gambar di situ nggak apa-apa, Ibu nggak masalah di situ. Tapi kembali lagi nanti ke guru kalian yang guru kimia biologi, mana tahu covernya berbeda dengan apa yang Ibu inginkan. Tapi biasanya ini kebebasan dari siswa bagaimana membuat cover. Nah lembar kerja proyek yang tadi ya, biar tahu kalian apa yang mau kalian buat. Lembar kerja proyek yang ini, dari sini, dari halaman 1 ini sampai halaman 2. Ini lembar kerja proyek. Ini tuh nanti yang kalian buat di bagian lampiran. Jadi di bagian akhir halaman ada nanti lampiran namanya lembar kerja proyek. Sudah? Misalnya gini, oke Ibu kasih tahu ya cara memasukkan lampirannya. Oke. Ini kan pertama laporan proyek. Laporan proyek itu dimulai dari bab 1, dimulai dari cover, sudah. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bla bla bla, sampai daftar pustaka. Misalnya kalian dapatkan itu di 20 halaman, sampai 20 halaman kalian membuat itu. Berarti nanti di halaman ke-21 ada lampirannya, yaitu yang pertama lembar kerja proyek kalian. Sudah? Kemudian setelah itu dokumentasi. Arti dokumentasi ini adalah foto. Oke, kita gini aja ya anakku. Karena ini kan daring ya, ini kan daring. Ibu juga nggak tahu apakah kalian betul-betul mengerjakannya secara kelompok atau malah nanti satu orang pula yang mengerjakan. Kita sepakati saja, tapi ini untuk fisika ya. Karena nanti guru kimia sama biologi mungkin pasti nanti ada yang berbeda. Ibu mau kalian nanti memasukkan Ibu ke dalam grup kalian. Jadi nanti mungkin Ibu agak kewalahan tapi nggak apa-apa, sudah supaya kalian paham ya. Nanti masukkan Ibu ke dalam grup kalian bebas. Kalian boleh membuat grup Telegram atau grup WhatsApp. Nanti kalau WhatsApp Ibu kasih nomornya, karena kan kalau dari Telegram kan mungkin nggak tahu ya nomor Ibu apa. Bebas kalian mau buat di grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Buat nanti nama grup kalian adalah misal kelompok proyek IPA. Ibu ulangi, nanti nama grup kalian adalah kelompok 1. Bentar ya anakku, ada yang mau masuk.
Oke, Ibu ulangi ya. Nanti nama grup WhatsApp atau nama grup Telegram kalian buat namanya misal kelompok 1 Project IPA 10-8. Misal. Kalau berarti misalnya nanti kalian kelompok 11 berarti buat kelompok 11 Project IPA 10-11 misalnya. Seperti itu. Jadi buat nama kelompok kalian, kemudian project IPA baru masukkan ke kelas kalian. Itu artinya. Baru setelah itu kalau udah kalian masukkan, nanti Ibu akan tahu bagaimana kegiatan kalian. Walaupun sudah Ibu tahu kegiatan kalian, tapi tetap harus ada dokumentasinya. Artinya apa? Dokumentasi itu bisa berupa screenshot ya, bisa berupa screenshot, tapi nggak usah semua di screenshotkan ya anakku, screenshot hasil chat kalian, atau gini, selain screenshot kan nggak selamanya kalian ngechat ya, sesekali kalian boleh video call. Kan kalau VC dari WhatsApp atau dari Telegram kan nggak banyak memakan kuota data. Nggak mesti kalian buat meet kayak gini nakku, nggak mesti. Jadi nanti kalian boleh video call, misalnya kalian mau sepakat mau video call di hari besok. Misalnya membahas apa dulu nih, teman-teman ayo kita besok video call membahas tentang apa isi dari bab 1. 10 menit atau 15 menit kalian boleh buat video call tersebut, kalian screenshotkan. Sudah, kalian screenshotkan pada saat kalian video call tadi. Jadi nampak muka naku, jadi jangan nggak nampak muka. Nanti kalau nggak nampak muka ibu nggak tahu kalian itu kerja atau tidak. Sudah, selain dokumentasinya itu berupa screenshot ya, ini kayaknya ke fisika, tapi nanti kalau mungkin kimia biologinya ada mau nambah terserah. Kalau untuk fisikanya dokumentasinya adalah screenshot hasil diskusi kalian, tapi nggak mesti semua. Kenapa? Karena kan ibu sudah masuk ke dalam. Paham ya? Misalnya entah 2 screenshot untuk isi chat kalian, dan dan tambahannya adalah video call. Tapi kan nggak mungkin kalian video call hanya sekali. Kan nggak mungkin kalian diskusi hanya sekali karena aku langsung dapat data. Oke, itu kita sepakati ya. Ingat setelah ini nanti ibu kasih kelompok, langsung kalian buat grup kelompok kalian, boleh Telegram, boleh WhatsApp. Nanti ibu kasih nomor WhatsApp ibu kalau memang kalian mau di WhatsApp. Dengan ketentuan nama kalian nama diri sendiri dan dan menggunakan foto profil menggunakan baju sekolah. Karena biasanya di WhatsApp ibu lihat masih banyak siswa yang tidak menggunakan baju sekolah. Itu kalau kalian mau itulah syaratnya ya untuk mengikuti proyek IPA khususnya di fisika. Masukkan ibu di grup kalian. Oke, dan kalian membuat video call. Nanti kalau video call ibu nggak usah ikut nakku, cukup kalian screenshotkan saja, itu nanti hasilnya di bagian lampiran ya. Kalian nggak perlu screenshot masukkan lagi di grup tersebut, nggak perlu kalian share lagi hasil screenshotan kalian, tapi ditampilkan di lampiran. Jadi nanti kalau misalnya ibu lihat nanti video callnya atau misalnya nih kalian membuat diskusi secara secara daring ya, secara jumpa muka gitu istilahnya. Hanya sekali berarti ibu ragukan hasil data kalian. Paham ya? Ibu ragukan hasil data kalian walaupun ibu sudah masuk ke grup itu. Bisa ya? Kita sepakat itu ya nakku. Kalau nanti kimia biologi nggak usah. Kayaknya kimia biologi nggak perlu kalian masukkan guru kalian ke dalam dalam grup Telegram atau WhatsApp kalian. Karena nanti mereka pasti kesusahan. Oke? Karena ibu masih muda berarti nggak apa-apa. Ibu aja yang melihat hasil kerja kalian. Untuk masalah diskusinya ini. Dah, kemudian lihat ya, di situ katanya laporan penelitian dikumpulkan paling lambat Sabtu. Kita sudah sepakat jam 18.00. Lihat nakku ketentuannya, satu kelompok hanya membuat 1 laporan. Sudah, ingat satu kelompok hanya membuat 1 laporan, kalian nggak perlu 1 orang membuat 1 laporan. Ingat ya, ini tugas kelompok bukan tugas pribadi. Jadi satu kelompok hanya membuat 1 laporan saja. Laporan itu kan bukan berarti hanya laporan proyek. Bukan hanya laporan kerja siswa ini saja, tapi laporan proyeknya. Ini semua yang mau kalian kirimkan kepada kami, guru fisika, guru biologi, dan guru kimia. Setelah itu nanti akan ada yang namanya ulangan sumatif. Fisika 20 September berarti 2 minggu lagi nakku. Bisa ya, 20 September. Nah ini nama-nama guru-guru IPA kalian, aku mana tahu ada yang mau kalian hubungi, tapi memang nggak ditampilkan nomor teleponnya karena itu bersifat pribadi. Tapi lagian kalian kan sudah masuk kami di grup guru kalian, jadi nanti boleh kalian hubungi, mana tahu ada yang merasa kesulitan di tiap bidangnya. Kalau fisika ke ibu aja ya nakku, karena ibu lah guru kalian, kan nggak mungkin lagi ke Pak SKL.
Seperti itulah intinya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Any question? Ibu matikan aja lah dulu ya presentasinya. Ada yang mau bertanya? Atau jangan-jangan sudah tertidur semuanya di sini? Ya, sudah tertidur ya nakku. Enak kali ibu kayaknya mendongeng ya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, gini dulu. Oke, terima Tidak, kasih. Bu. Oke, terima kasih. Untuk masalah kalian masukkan ibu ke dalam grup Telegram ataupun nanti grup WhatsApp kalian, ada yang merasa keberatan? Itu dulu. Mana tahu kan, Bu, nanti kami nggak bisa cerita, istilahnya nggak bisa kami terlalu santai ngomongnya. Kan, nggak masalah nakku. Kalian santai aja pun ngomongnya nggak apa-apa. Misalnya, guys, nggak apa-apa. Mau bahasa karo pun kalian nggak apa-apa di dalam. Karena di situ ibu hanya mau melihat siapa yang menanggapi, siapa yang nggak menanggapi. Itu tujuan ibu masuk ke grup Telegram kalian. Karena kan di sini kalian kan diskusi kelompoknya secara daring. Mana tahu nanti kalian buat seperti nakku. Misalnya si Irene yang mengerjakan bab 1, kemudian si Michael yang mengerjakan bab 2, kemudian si Lea misalnya mengerjakan bab 3, dibagi-bagi per babnya, nggak boleh, itu nggak bisa. Mungkin boleh kalian suruh satu orang yang mengetiknya, karena kan misalnya ya, hanya satu kelompok, hanya satu laptop, itu nggak apa-apa, tapi kan kalian bekerja sama-sama membantu, kan istilahnya seperti itu. Itu ya, jadi di sini tidak boleh ada yang membagi misalnya si Anu mengerjakan bab 1 sampai bab 2, si Anu mengerjakan bab 2 sampai 3, baru setelah itu dikumpulkan. Kan biasanya seperti itu. Zaman ibu dulu kayak gitu nakku, makanya kami menyiasati ibu yang bergabung ke dalam grup kalian. Pasti kalian akan membuat grup, yakin ibu, nggak mungkin kalian nggak membuat grup. Kan nggak mungkin kalian chat secara 2 orang secara langsung, kan nggak mungkin. Nggak akan jumpa nanti titik tengahnya. Oke, nah Oke, jadi nanti setelah ini Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ada 11 kelompok tiap kelas, ada 3 orang. Nanti kalian lihat nama-nama kelompok kalian, langsung kalian rebukkan mau buat grup Telegram atau dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp nanti boleh kalian mau nanti Ibu aja kasih di grup Telegram aja ya, nomor telepon Ibu ya. Kalau nanti di sini nanti mungkin ada yang nggak masuk kawannya. Nanti temannya yang nggak bergabung, ini kan perangkat kelas ya, baik perangkat kelas ataupun tidak perangkat kelas, boleh nanti kasih tahu ke temannya yang tidak bergabung, karena di sini 78, tadi ada 80. Nggak tahu Ibu kenapa yang lainnya nggak ada. Entah mungkin jaringan atau mungkin karena mengikuti AN tadi di sekolah. Oke, lagian Ibu rekam kok ini. Nanti Ibu rekam, Ibu masukkan ke YouTube pribadi Ibu. Jadi nanti Ibu akan share link ke grup kalian dari 10.8 sampai 10.11. Mana tahu tadi ada yang tidak mengikuti agar tidak ada yang ketinggalan informasinya. Itu dulu, jadi jangan lupa untuk memasukkan Ibu ke dalam grup kalian. Jadi santai aja kalian aku, ingat grupnya itu cukup 1. Jadi tidak ada grup di dalam grup. Paham ya? Artinya kalian tidak boleh lagi membuat grup yang lain akan grup yang Ibu masuki itu adalah grup yang bagus kata-katanya. Ibu tidak melihat kata-kata kalian ya, tapi Ibu mau melihat keaktifan kalian. Jadi nanti selain hasil kalian itu, Ibu mau melihat keaktifan kalian loh. Oke, untuk fisika Ibu mau melihat keaktifan kalian. Jadi di sini tidak ada lagi alasan, Bu, si kawan ini nggak mengerjakan, Bu, si kawan ini lalap, alasannya lah sakit perut lah, tahap apalah, ya kan kayak gitu. Tidak boleh ada alasannya seperti itu. Oke, jadi kalian mengerjakan ini mulai dari sekarang sampai 18 September. Lagian 18 September nggak mungkin lagi mengerjakan ya, itu tinggal mengumpulkan tahap akhirnya. Baru masuk kita ke 20 September, itu kita sudah ujian sumatif. Artinya apa? Ujian yang sudah kalian lakukan, ujiannya itu berisi tentang proyek yang sudah kalian lakukan. Ujiannya itu hanya ke fisikanya saja di hari Senin. Tapi kalau Selasa ke kimia, Rabu ke biologi. Jadi Ibu tidak akan mengujikan mata pelajaran di lain fisika. Dan Ibu hanya menilai proyek kalian itu dari segi fisikanya, tapi tetap memperhatikan dari bab 1 sampai ke daftar pustakanya nakku. Oke, karena kan dari bab 1 sampai daftar pustaka, baik fisika, kimia, biologi itu pasti ada kaitannya. Itu dulu dari Ibu. Any question?
Bu, bisa nanya, Bu. Boleh, Dila. Boleh, Dila. Kalau nggak ada laptop, pakai apa bisa, Bu? Tadi Ibu sudah bilang, kayaknya kemungkinan satu kelompok itu nggak mungkin ada yang nggak laptop ya. Tapi nanti kalaupun misalnya Dila dapatkan satu kelompoknya itu semua tidak ada laptop, boleh konfirmasi ke Ibu. Itu makanya kenapa ada grup Telegram kita. Ini grup Telegram di lain grup fisika ya. Grup Telegram khusus Project IPA. Karena nanti Project IPA bukan cuma sekali, tapi nanti di tahun depan ada lagi. Sudah, jadi tetap grup Telegramnya itu tetap akan ada. Oke, jadi nanti Dila kalau sudah selesai nanti dapatkan apa nama kelompoknya, nama-nama kawannya, nanti buat grupnya, baru nanti koordinasikan ada nggak laptop kalian kan gitu. Kalau nggak ada, baru Ibu kasih tahu solusinya. Karena ini harus diketik. Karena kan kalau secara fisikanya itu apa ya, apa namanya harus ada gambarnya. Kan nggak mungkin kalian menggambar. Kalau menggambar nanti bisa jadi kemungkinan tidak sesuai dengan gambar aslinya. Itu Ibu nggak mau. Itu dia. Tapi kalau mungkin secara biologinya kan nggak dalam bentuk gambar. Seperti itu Dila. Bagaimana? Makasih udah atas infonya, Bu. Iya, jadi nanti dilihat dulu ya kalau memang tidak ada sama sekali, oke, Ibu kasih solusinya yang terbaik. Seperti itu. Any question lagi nakku, jangan malu-malu bertanya. Malu-malu bertanya sesat di jalan. Ayo, ini banyak kali yang nggak menghidupkan kamera ini. Kenapa? Belum mandi kalian, ha? Atau nggak pakai baju kalian? Jangan-jangan yang laki-laki ini nggak pakai celana. Ya, jangan-jangan pakai masih baju tidur kalian, makanya nggak buka apa kalian ini. Ibu tengoklah dulu ya, Ibu aktifkanlah dulu semua muka-muka kalian ini. Jangan usah takut naku. Semua cantiknya. Sudah? Langsung lah, ya, cuma berapa orang ya ini yang menghidupkan, bah. Yang lainnya tak apa, kenapa ini? Ya ada yang sudah merapikan rambutnya, ya kan? Iya sudah ada yang merapikan bajunya, ya kan? Seperti itulah. Ibu aja jauh-jauh dari Medan datang ke Kabanjaya kan untuk ngajar kalian. Coba lah. Kalau kan bisa ibu di Medan aja. Tapi ibu menghargai karena ibu kerja di sini berarti ibu harus ke sini dong. Masa kalian nggak menghargai ibu dengan menanya, mengaktifkan kamera sih? Apa salahnya mengaktifkan kamera aku? Ya kan? Nah sudah ada yang mulai mengaktifkan kameranya. Gak usah takut nakku. Enggaknya ibu screenshotkan kalian langsung ibu buat di media sosial ibu. Ibu nggak seperti itu. Sudah. Mau kayak manapun kalian tetapnya sama. Sudah ada yang mulai ya. Ini enggak ibu suruh berdiri ya. Karena kan kalau berdiri kemungkinan yang terjadi adalah ada yang tidak memakai rok, ada yang tidak memakai celana ya kan. Mungkin kalian hanya pakai baju ya kan. Bawahnya misalnya sarung atau mungkin yang laki-lakinya cuma pakai boxer seperti itu. Oke. Betul ini nggak lagi mau bertanya. Kalian diam-diam tapi menakutkan. Takut ibu nanti kalian hasil kalian tidak sesuai dengan ekspektasi kami, itu maksud ibu. Jadi tanya aja nakku. Kalian gak usah takut-takut ya, karena ini daring nakku, jadi ibu gak mungkin marah. Ya kan, kecuali kalau yang sudah apa, yang sudah pernah ibu marahi. Betul, tidak lagi yang mau bertanya? Ini sudah jam 12, mungkin waktunya makan siang ya kan? Tidak ada, Bu. Sabar nakku, ibu juga lapar, kalian juga lapar. Oke, sabar ya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, sekarang kita masuk ke bagian LMS. Ini yang menjadi momok bagi kita. Nanti Ibu informasikan ya kemana laporan kalian itu dikirim. Bisa jadi Ibu suruh kirim ke LMS atau bisa jadi hanya kirim ke Telegram pribadi Ibu. Tapi nanti ya Ibu lihat ya, oke? Ibu nanti pikirkan dulu bagaimana baiknya. Sekarang gini, masalah LMS terutama di bagian tugas satu fisika. Ini Ibu sebenarnya sudah kasih kelonggaran bagi kalian yang yang belum mengerjakan. Ibu nggak tahu apa alasannya kenapa kalian belum mengerjakan. Ada sampai sekarang yang masih belum mengerjakan dan sudah Ibu chat nakku. Jadi tolong kalau sudah Ibu chat, tolong dibalas. Sudah, kalian kan bukan mantan Ibu ya. Mantan itu kan kalau di chat kayak manapun tetap tidak akan membalas. Kalian kan siswa Ibu, cantik dan ganteng. Jadi tolong membalas. Baik sekali loh Ibu mengingatkan kalian untuk mengerjakan tugas kalian lagi. Kalau dulu, kalau tidak daring, tatap muka, lewat dari 1 hari, itu tidak Ibu terima. Jadi begitu baiknya Ibu dalam hal pembelajaran daring ini. Jadi kalaupun misalnya kalian bilang, Bu lupa, ya udah kirim. Apa masalahnya?
ya kan? Jadi untuk semua tugas ya, kecuali tugas untuk dari 10.8, 10.9 sama 10.11 itu kan memang kemarin disepakati sama Pak SKL kan tugas pengerjaannya itu nanti dikumpulkan kalau ke sekolah ya. Itu nanti. Tapi yang mau kita sepakati di sini adalah tugas satu fisika. Bagi yang berada di dalam Meet ini masih belum mengumpulkan, mohon nakku, mohonlah dengan sangat ya kan anak-anak ibu yang cantik dan ganteng segera dikirimkan hari ini. Misalnya tadi ada yang kemarin bilang, Bu saya nggak paham. Itu urusan belakangan loh, itu urusan belakangan. Kalau kalian nggak paham mengerjakan soal. Ada ibu marahi kalian kalau nilai kalian misalnya cuma 10, kan tak ada. Nggak ada ibu bilang kan, woi kau nilainya 10. Kan nggak ada ibu permalukan kalian. Sudah, tapi di sini ibu mau melihat bagaimana tanggung jawab kalian terhadap tugas fisika. Kalau tugas fisika saja itu tidak kalian tanggung jawab, bagaimana tugas proyek nanti? Sudah, ini untuk 10-10 kan sudah pernah ibu bilang ya, mungkin 10-8, 9 sama 11 belum ibu bilang, ibu jarang sekali ngasih tugas, biar kalian tahu ya, 10-8, 9 sama 11. Selama ini yang kalau kalian lihat di latihan soal video itu tidak dikumpulkan. Kalau bagi kami yang 10-10, kami bahas di grup kami. Kenapa? Karena memang ibu pribadi, jujur aja nak, aku malas banget meriksa secara daring. Sakit mata, apalagi ibu sudah matanya minus tinggi ya kan, makin sakit nanti mata ibu. Sudah, makanya kenapa 10-8, 10-9 sama 10-11 ibu buat ada grup, itu nanti kalau ada latihan soal di video, itu kita bahas bersama di grup loh. Kayak macam kelas 10-10, kita bahas bersama, gontok-gontok anakku, saling balas chat-chatan di dalam grup tersebut. Jadi ibu jarang sekali, ini baru satu kali loh ibu buat tugas di grup Telegram kami 10-10. Tulus Ginting mengangkat tangan. Kenapa Tulus? What's happened? Ada apa Tulus? Halo? Oh, mungkin salah tekan ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah, jadi untuk semuanya, bagi yang belum mengumpulkan, harap dikumpulkan. Sudah, memang tetapnya ibu mengingatkan kalian. Abram muda, ada apa Abram? Nih, enggak, berarti salah tekan ini, oke? Sudah, jangan salah tekan lagi ya anakku, sudah. Jadi nanti ibu enggak ingat lagi apa yang mau ibu bilang. Oke, jadi anakku mohon dengan sangat tolong dikerjakan tugas satunya, saling menghargai gurunya ya. Ingat belajar fisika sama ibu itu pasti menyenangkan. Kalau kalian pikir lah misalnya banyak kali latihan soal yang ibu kasih itu, ingat latihan soal itu kita bahas bersama. Sudah, ibu tidak mau kalian mengerjakan sendiri. Ibu nggak yakin kalian bisa mengerjakan sendiri hanya dengan menonton video dari ibu. Itu makanya kenapa ada grup Telegram khusus untuk membahas soal. Jadi nanti 10, 8, 9 sama 11, mungkin ibu belum kasih tahu, selain nilai tugas kalian, baik tugas project atau tugas yang di LMS sama absen, ibu menilai dari keaktifan kalian ya. Keaktifan itu mana ketika nanti kita membahas latihan soal dari video. Sudah ingat latihan soal dari video itu kita bahas di grup Telegram, siapa yang sering aktif itu akan dapat tambahan nilai. Kenapa? Karena ibu jarang sekali membuat latihan soal yang dikirimkan di LMS. Kalian bisa nanti lihat bab 1 ini nanti mungkin hanya sekitar 1-3. Sudah 1-3, mungkin di guru yang lain mungkin tiap pertemuan pasti ada tugas. Oh ibu tidak nak, aku capek kali memeriksa seperti itu. Tiap pertemuan ada tugas, bah. Kayak macam gak ada aja kerjaan ibu, kayak macam gak ada aja kerjaan kalian ya kan, seperti itu. Oke, itu dia ya anakku untuk masalah LMS, absen tolong jangan lupa. Ini absen sampai jam 2. Ibu ingatkan sekali lagi setelah ini nanti berakhir, lihat nama kelompok kalian, buat grup Telegram atau grup WA-nya. Ibu nanti kasih tahu nomor teleponnya. Nomor telepon WhatsApp ibu ya, tapi jangan disalahgunakan ya anakku. Jangan disalahgunakan. Dan nggak usah kalian isi pulsa ibu, nggak usah. Nggak usah, nanti dari pemerintah yang akan mengisi kuota ibu sendiri. Udah, nanti kalian masukkan ibu boleh dari WhatsApp, boleh dari Telegram. Setelah itu kalian absen di LMS. Mohon dengan sangat jangan lupa absen, karena absen kita sampai jam 2. Masih banyak waktu kalian untuk mengabsen aku. Bagi yang belum paham mengabsen, ngomong sama ibu. Sudah, kayaknya untuk masalah absen LMS itu nggak ada masalah. Cukup kalian login dengan akun kalian, baru masuk nanti ke bagian materinya sekarang adalah project IPA ya. Ingat masuk nanti ke Project IPA, baru nanti situ ada absen Senin 6 September 2021. Klik hadir kalau mau hadir. Kalau kalian merasa tidak hadir ya udah, nggak usah diklik nakku. Seperti itu.
Oke, mohon dengan sangat proyek IPA ini sampai di tanggal 18 September 2021 pukul 18.00. Jangan lupa masukkan Ibu ke grup Telegram ataupun grup WA. Bagi teman-teman kalian yang tidak hadir, misalnya kalian satu kelompok dengan teman-teman kalian yang tidak hadir, tolong kasih tahu apa yang mau kalian lakukan selama 2 minggu ke depan. 2 minggu waktu kalian untuk mengerjakan. Dan jangan lupa 2 minggu lagi di tanggal Senin 20 September 2021 kita akan ujian sumatif mengenai proyek kalian. Ujiannya bagaimana nanti akan Ibu informasikan melalui grup fisika kita. Oke? Ada lagi pertanyaan aku karena sepertinya aku tengok ini sudah ada yang mulai lapar ini karena tidak menampilkan kameranya, mungkin sedang makan dia. Ibu juga lapar nakku, samanya kita. Any question? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Nggak ada? Tidak, Bu. Oke, kalau Ada nggak lagi. ada berarti selesai dulu pertemuan meet kita hari ini. Terima kasih karena sudah bergabung. Oh, sebelum berakhir, jangan dulu kalian apa nakku, tekan berakhirnya. Screenshot bukti kalian mengikuti meet hari ini. Screenshot dulu. Ya kan, hidupkan kameranya. Kalau kalian screenshot nggak hidupkan kameranya, nggak Ibu anggap kalian hadir. Ayo. Screenshot dulu, Ibu juga mau screenshot ya kan, nggak usah sambil bergaya, aku nggak apa-apa. Screenshot bukti kehadiran kalian, baru masukkan nanti ke grup Telegram fisika kalian. Grup Telegram fisika 10, 11, mungkin 10, 10 dan sebagainya. Buat nama kalian, nama misalnya Butet ya kan, nomor absennya berapa, baru buat fotonya tersebut. Sudah? Ya, udah mulai hidupkan kameranya. Giliran ku bilang screenshot, baru hidupkan kameranya. Gimana? Sudah? Itu bukti kehadiran kalian, walaupun misalnya ada temannya yang memang sudah tadi izin, itu nggak apa-apa. Itu kan kalau sudah izin. Ini kan yang nggak izin ini kayak mana pun nggak tahu Ibu keberadaannya. Entah lagi ke ladang, entah lagi kemana, atau jangan-jangan lagi pacaran dia sama kawannya, kan nggak tahu aku. Oke? Sudah di screenshot? Kalau sudah, ya kalian ada yang senyum lagi tadi. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih karena sudah mengikuti Meet Project IPA kita kali ini. Mungkin besok untuk kimia dan hari Rabu untuk fisikanya. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan, boleh silakan kalian keluar dan selamat siang dan selamat makan siang nakku. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, nakku. Ini yang masih bergabung ini kayaknya nggak mendengarkan ya. Apa atau mungkin masih betah di dalam meet ini. Nggak apa-apa nakku kalau masih betah. Ya, sudah mulai berkeluaran, sudah mulai berkeluaran. Tap 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 tap. Banyak sekali chatanku ini. Wah, aku. Aduh, banyak kali sini. Selamat siang, Bu. Saya, aduh. Kenapa banyak sekali? 10 dulu, yuk. Aduh. Kenapa ini jadi kesini? Aduh. Tuh. Aku cancel aja lah ya. Sama masih betah. Oh, ada yang ngechat. Ditinggal HP-nya, Bu. Positif aja masih tidur, Bu. Iya. Ini ngapain lagi saya masih betah, Bu. Ini kenapa masih ada lagi?
Yang baik Bu, saya kerjakan. Oke. Oke. Bentar lah ya. Kirimkanlah dulu kelompok projectnya. Masih tidur, jam segini masih tidur. Wow. Debak. Masih betah juga Bu sama. Ini sekian lamanya datang tadi, makanya masih betah. Bu, saya ingin bertanya. Oh, kenapa baru sekarang bertanya nakku? Apa? Siapa itu? Sebut nama. Della, Bu. Tadi baru ngeliat dari HP itu lagi, Bu. Oh, ada apa Della? Ini, Bu, berarti kami ngerjain yang tindak lanjut dulu, Bu, atau yang lembar kerjanya, Bu? Yang pertama kalian kerjakan itu pasti lembar kerja yang tadi ada tabelnya ya nakku. Karena itu yang kalian mau kerjakan terlebih dahulu. Habis itu ke tindak lanjutnya ya, Bu? Ya, laporannya, lebih tepatnya namanya laporan proyeknya, yaitu yang ada bab 1, bab 2, dan sebagainya nakku. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, tapi langkah pertama yang mau kalian buat itu buat dulu grup Telegramnya ya, atau grup WhatsApp. Terserah ya nakku, nanti rembukan sama temannya. Ini Ibu lagi mengirimkan nama-nama kelompok kalian. Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Mana tahu tadi malu-malu kan? Sepuluh 9, 10, 10. Delapan, delapan, 10, 11. Mana 10, 11 ini nih? Baru masuk ke sini. Dokumen. Lembar kerja. Oke. Sepuluh, 9. 9, 10, 11. 11. Salah. Aduh. Salah nomor teleponnya aku buatkan. 10, 11, 10, 8. 8. Udah semua ini. Lembar kerja ini udah. Maaf Bu.
baru balas baik, Bu. Belum pernah ketemu. Ketikkan aja. Yeay, udah keluar. Gak sadar anjir. Mana Mikael ini? Mikael. Saya mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya. Asli, Tidak keluar ya, Bu. Aduh, sorry ya, Bu. Jadi Ya. Tadi aku malu-malu bertanya, Bu. stres. Bu, Sandro keluarkan dari grupku, Bu. BTW ini masih di record, weh. Iya, anjir. Apa ya? Tunjukkan keburukan kita, Maaf guys. ya, Bu. Kau dapat nama grup dari mana, Ki? Dari mana grup Ki? Mantap, nanti kan pasti tanya ibu itu. Ini kenapa di pin ini? Gabriel tuh saya kata. Keluar. Epic. Oh, Baju udah 2 minggu. dadah teman-teman. Dadah.